Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Sallallahu sallam ala syafil anbiya wal mursalin. Sayyidina nabiyyina habibina syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala jami'it tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amin walhamdulillah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih berkenan melimpahkan nikmat karunia-Nya pada kita semua, bil khusus nikmatul iman, Islam serta sehat walafiat, sehingga dengan itu kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk melaksanakan segala aktivitas kegiatan kita bil khusus dalam rangka beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan atau boleh katakan memulai, karena kemarin masih mukadimah, masih pembukaan tentang kitab Bidayatul Hidayah dan juga tentang Qasidah Burdah. Dan insyaallah sebelum setiap pertemuan, sebelum kita bahas kitab Bidayatul Hidayah, kita bahas dulu beberapa bait dari Burdah. Tapi sebelum Burdah, karena tadi biasanya dan kita memang kebiasaan membaca dulu Qasidah Mudhoriyah atau Sholawat Mudhoriyah. Tadi itu di awal ya. Ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallam, ya Rabbi sholli al mukhtar min mudharin wal anbiya wa jami'i rusli ma dzukiru, dan seterusnya. Itu yang biasa tadi dibaca di awal tadi ya. Terus setelah itu baru Qasidah Muhammadiyah, Muhammadun asyraful, dan seterusnya. Baru Qasidah Burdah. Jadi saya bawakan mungkin beberapa bait dulu sebelum ke Bidayatul Hidayah. Jadi supaya kita supaya lebih paham lah. Ini juga sawangannya kelihatan kayak bocor mantra, Joko Montro. Jadi supaya tidak kelihatan itu, supaya kita paham apa isinya kita baca tadi. Ya, jadi biasanya memang 3 qasidah ini dibaca sekaligus ya. Burdah ya diiringi biasanya dengan sholawat mudhoriyah sama Qasidah Muhammadiyah. Itu disebut Muhammadiyah karena dimulai dengan Muhammadun dan seterusnya. Muhammadun asyraful arabi wal ajami, Muhammadun khairu may yamshi ala qadami, dan seterusnya. Maka disebut Qasidah Muhammadiyah. Dan tiga-tiganya punya Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Said Al-Busiri, yaitu pengarang Burdah itu sendiri. Jadi sholawat mudhoriyah tadi, Qasidah Muhammadiyah, terus tadi itu ya Qasidah Burdah, itu tiga-tiganya penyusunnya sama, yaitu Al-Imam Abu Abdillah Muhammad bin Said Al-Busiri. Disebut Busiri karena dari kota Busir di Mesir. Kemarin sudah kita bahas pada pertemuan lalu tentang sedikit manaqib beliau dan sedikit keutamaan Qasidah Burdah. Nah, di situ di sholawat mudhoriyah atau Qasidah Mudhoriyah ya, itu disebutkan ya Rabbi sholli ala mukhtar bin mudharin wal anbiya wa jami'i rusuli ma dzukiru. Ini sholawat ini Masya Allah ya. Nanti bisa dibaca juga kalau memang agak panjang. Biasanya sebagian habaib, sebagian ulama mewiridkan ini hari Jumat ya. Boleh dibaca sendiri-sendiri, boleh juga dibaca. Kalau namanya sholawat bagus kapan saja dibaca walaupun tidak hari Jumat. Nanti kita bisa tahu dari isinya. Bagus sekali sholawat ini. Ya Rabbi sholli, dan semua sholawat bagus, cuma masing-masing ada keistimewaan sendiri-sendiri. Ya Rabbi sholli al-mukhtar bin mudharin. Ya Allah, ya Tuhanku, sholli alal mukhtar, limpahkanlah sholawat kepada al-mukhtar, makhluk yang terpilih. Min mudharin, dari Mudhar, dari kabilah Mudhar. Mudhar adalah salah satu nenek moyang Rasul SAW. Beliau Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudhar. Nah, itu Mudhar.
Makanya sholawat ini disebut sebagai sholawat mudoriyah, karena diawali dengan ya Rabbi sholal mukhtari min mudorin. Ya Allah, limpahkanlah sholawat kepada sang terpilih, makhluk yang terpilih dari kabilah Mudor. Wal anbiya, dan limpahkan pula sholawat kepada seluruh para nabi, kepada Rasulullah SAW secara khusus, secara umum kepada al-anbiya, seluruh para nabi. Wa jami'ir rusli, dan seluruh para rasul. Ma dzukiru, selama mereka disebut. Limpahkanlah sholawat kepada mereka semua, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, para nabi, para rasul, selama terus mereka disebut nama mereka, limpahkanlah terus sholawat pada mereka. Ini sampai hari ya, dan semua orang kan menyebut nama-nama nabi. Kita baca Quran, ada nama-nama nabi yang lain. Selama mereka disebut, limpahkanlah sholawat itu kepada mereka semua, khususnya pada Nabi kita Muhammad SAW. Wa sholli rabbi alal hadi, dan limpahkanlah sholawat ya Tuhanku alal hadi. Kalau mau nyimak itu ada kitabnya. Kalau mau nyimak yang kitab sholawat itu. Wa sholli alal hadi wa itratihi, dan limpahkanlah sholawat ya Tuhanku alal hadi, kepada sang pembawa petunjuk. Wa itrati, dan keturunannya. Wa sahbi, dan para sahabatnya. Man li tayyiddini qad nasyaru, yaitu mereka orang-orang yang mereka itu orang-orang yang li tayyiddini qad nasyaru, kepada tayyiddin, lipatan agama ini mereka telah menghamparkan, mereka semua telah menyebarkan agama yang tersimpan ini, yaitu Islam. Para nabi dan para keturunannya, para sahabatnya. Wajahadu, yang mana mereka berjihad, bersungguh-sungguh bersama Rasulullah SAW fillah, di jalan Allah. Wajtahadu, mereka bersungguh-sungguh. Wahajaru, dan mereka berhijrah bersama Rasulullah SAW. Para sahabat itu meninggalkan harta, tinggal semua. Abdurrahman bin Auf itu yang paling kaya itu semua ditinggal di Mekah. Ya, dari Quraisy, karena kamu mau ambil ladang, kebun, semua perdagangan saya ambil semuanya, tapi jangan halangi saya untuk mengikuti Rasul SAW. Ambil semuanya. Sampai Abdurrahman bin Auf itu datang ke Madinah itu di tangan kosong. Tapi memang pedagang ulung, yang ngerintis lagi bisnis di Madinah, maju lagi. Ya, memang nasib. Ya. Kadang nasab dan nasib yo. Nasib ya. Ya tetap ya. Dan itu barokahnya juga dari Rasul SAW, barokahnya Abdurrahman bin Auf. Rahasianya Abdurrahman bin Auf itu, katanya beliau, saya ini ya kalau dagang itu maunya kontan, jadi tidak mau. Itu pertama. Kedua, itu rahasianya Abdurrahman bin Auf, dia sendiri mengungkapkan. Yang kedua, saya untung sedikit, pokoknya barang itu jalan, itu saya lepas. Saya tidak mau kemarau untung terlalu banyak, pokoknya itu lancar. Itu kuncinya Abdurrahman bin Auf berbisnis. Ya selain jujur tentunya semua siap didikan siapa? Didikan Rasul SAW. Ya. Kemudian wabayanul fardhu, mereka para sahabat ya, mereka berjihad. Ya, kita pun bisa. Ya, termasuk ini jenengan hadir sholawat, meramaikan majelis, ya, majelis kebaikan itu termasuk ya, jihad kita untuk memakmurkan majelis Rasulullah SAW. Karena ini majelis sholawat pada Rasul, majelis ilmunya Rasul SAW. Ya, itu berjihad kita. Ya. Kita tidak menangi dulu sama Kanjeng Nabi, berperang apa semuanya tidak menangi. Ya sudah, ini yang kita bisa lakukan dengan hadir ya, mirengaken apa ilmu-ilmu Kanjeng Nabi SAW, pengajian daripada ya, sholawat Nabi SAW, kita bersolawat pada Rasul SAW. Nah itu wabayanul fardhu wal masnun, mereka para sahabat Nabi itu menjelaskan yang fardu dan yang sunnah. Wa tasobulillah, mereka berkelompok-kelompok karena Allah. Bukan karena politik, bukan karena dunia, bukan karena apa. Karena Allah, mereka berkelompok-kelompok itu karena Allah. Berkumpul bersama karena Allah. Ya. Wa'tasamu billah, mereka berpegang teguh pada Allah, kepada agama Allah. Fantasaru, akhirnya mereka menang. Kemenangan mereka karena betul-betul berpegang kepada Allah dan Rasul SAW. Itu kuncinya. Nah, kita mengatakan mata Rasulullah kapan pertolongan Allah. Nah, kita sendiri kadang sama syariatnya Kanjeng Nabi males. Ya, bagaimana bisa ditolong mereka? Itu ditolong karena berpegang pada Allah. Ya. Satu kali Kanjeng Nabi itu pernah mengepung zaman Sayyidina Umar, bukan zaman Rasulullah. Setelah sepeninggal Rasulullah SAW, mereka tentara kaum muslimin waktu itu menghadapi peperangan di
satu wilayah ditaklukkan daripada Islam. Sampai biasanya mereka itu kalau sudah mengepung apa? Mengepung daripada musuh, itu tidak lama dapat kemenangan dari Allah SWT. Satu kali dikepung itu berapa hari tidak terbuka, tidak ada kemenangan. Sampai tulis surat panglimanya kepada Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya Khalifah, ini diceritakan kita sudah melakukan peperangan pengepungan sekian hari tapi tidak kunjung datang pertolongan Allah SWT. Maka Sayyidina Umar menjawab surat itu. Yang ditanya sama Sayyidina Umar bukan apa peralatanmu kurang canggih, apa persenjataanmu kurang lengkap, enggak. Yang ditanya sama Sayyidina Umar apa? Kepada pasukan itu, kepada panglimanya ditanya, sunnah Rasulullah mana yang kamu tinggalkan sampai pertolongan Allah terlambat? Sunnah kanjeng Nabi yang mana? Sunnah Rasulullah yang mana SAW yang kalian tinggalkan sampai pertolongan Allah datang terlambat? Hanya mereka periksa, ternyata mereka tidak bersiwak. Tidak bersiwak dan melakukan siwak. Mereka tinggalkan siwak. Akhirnya mereka semenjak itu ketika sudah dapat pertolongan dapat daripada kekurangan mereka langsung, di sana ada kayu arok namanya, kayu untuk siwak itu. Langsung ditebang kayu itu dibagikan untuk bersiwak semua daripada pasukan itu tadi. Maka orang yang ada di dalam benteng itu, musuh yang ada di dalam benteng orang kafir itu mengatakan, oh ini bahaya. Orang Islam ini sudah menunjukkan taringnya itu pohon-pohon dimakani. Pohon-pohon itu dimakani. Bahaya ini, sudah kita menyerah saja, hanya menyerah. Subhanallah, menyerah dan menang tanpa peperangan. Gara-gara siwak. Sunnah kanjeng Nabi SAW. Nah sekarang bukan cuma siwak, banyak yang sudah ditinggalkan. Terus berkata mana Allah, katanya pertolongan Allah mana. Nah kita sendiri masih melempem. Mendani sunnahnya kanjeng Nabi, diajak ngaji malas. Gimana caranya mengetahui sunnahnya kanjeng Nabi SAW? Ya. Yang sudah jelas sunnahnya Rasul itu sudah dibuktikan. Siwak ini kan sudah diteliti. Sampai kan ada pasta gigi itu ngambil dari siwak, karena memang sudah diteliti. Semua ajaran kanjeng Nabi kalau diteliti itu dunia ada. Makanya kan doanya kan fi dunia hasanah, berapa hasanah. Semua sunnahnya kanjeng Nabi. Kalau mau hasanah di dunia, mau hasanah di akhirat, ya tidak ada jalan kecuali mengikuti Rasulullah SAW yang sudah jelas beliau hasanah di dunia dan hasanah di akhirat. Nah, maka di majelis seperti ini dijelaskan ilmunya Rasul. Mereka fantasoru, mereka mendapat kemenangan itu karena mereka berkumpul karena Allah, berpegang teguh dengan agama Allah SWT. Fantasoru, akhirnya mereka menang. Azka sholatin wa anmaha wa asyrafaha, yang paling sucinya sholawat. Ya, limpahkanlah ya Allah sholawat itu dengan sholawat yang paling suci, wa anmaha, dan sholawat yang paling berkembang, paling banyak. Ya, wa asyrafaha, sholawat yang paling mulia. Yu'atirul kauna, yang mana sholawat itu mengharumkan alam semesta. Raya nashrihal atilu, yaitu dari bau harum semerbak yang wangi dari sholawat itu mengharumkan alam semesta ini. Ma'buqatan bi'abil kilmiski zakiyatan, yang mana sholawat tadi dibubui pula dengan harumnya misik, seperti harumnya minyak misik, zakiyatan yang suci, minti biar daripada wanginya, arojur ridwanu yang tashiru, maka saking harumnya maka semerbak ridhonya Allah juga menyebar, seperti menyebarnya semerbak sholawat, baunya sholawat tadi, maka menyebarlah keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adal haso, sebanyak kerikil. Jadi nanti terus ini ada sebanyak kerikil. Adal haso, wasaro, sebanyak tanah debu. Ya, warom wasaro, sebanyak tanah. Waromli, dan juga sebanyak daripada pasir, yatba'uha, ya, waromlu yatba'uha, dan juga pasir mengikutinya, sebanyak pasir mengikuti banyaknya kerikil tadi. Banyak kerikil, sebanyak tanah, sebanyak pasir. Itu ada beberapa itu salah cetak, itu di tulis apa? Di anunya itu. Adal haso wasara waromlu, itu ada uanya kurang di situ. Ada banyak salah cetak, beberapa salah cetak. Waromlu yatba'uha. Dan juga
romal, ya, pasir itu mengikutinya, ya terbawa yang mengikutinya, najmus sama, diikuti juga dengan banyaknya najmus sama, bintang-bintang di langit, wa nabatul ardi, dan banyaknya semua tumbuhan yang ada di bumi, wal madaru, dan sebanyak daripada pasir dan sebagainya, wa adda wasni masakil jibal, dan seterusnya. Dan itu nanti terus itu sebanyak hewan, sebanyak pakai ya, solawatnya tikal berapa kali itu, berapa enggak sebanyak utang bagi utangnya kita Indonesia ini. Wallahu a'lam bissawab. Sampai situ dulu. Kemudian kita di kitab Bidayatul Hidayah, ini kitabnya andalan daripada aulia para wali-wali terdahulu, semua para kiai, para ulama, para habaib, semua hampir boleh katakan mengamalkan kitab ini. Jadi ini memang kitab kelihatannya remeh, tapi memang ini kitab isinya untuk diamalkan mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi. Kita masih di mukadimah ya, masih di pembukaan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa Muhammadin wa alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Imam Al-Alimul Allamah Hujjatul Islam wa Barakatul Anam Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali At-Tusi qaddasallahu sirrah qaddasallahu ruhah wa nawwara dharihahu amin. Alhamdulillah haqqa hamdih wassalatu wassalamu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi washabbihi min ba'di amma ba'd ila akhir ma qala radhiyallahu anhu. Qala asy-syekh, itu dimaknai pego kitabnya itu ya. Qala wasdawuh sapa Syekh al-Imam kang dadi imam, al-alim kang alim, al-alama kang banget alime, Hujjatul Islam kang dadi hujjah Islam, wa barakatul anam lan barokai makhluk, Abu Hamid yaiku Syekh Abu Hamid ya, Muhammad asmane Muhammad bin Muhammad putra Muhammad ya, putra jalare Muhammad ya, Al-Ghazali. Bahkan kakek beliau juga namanya Muhammad. Beliau Muhammad, ayahnya namanya Muhammad, kakeknya namanya Muhammad. Sehingga Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Al-Ghazali yang terkenal kita sering dengar namanya cuma Imam Ghazali. Asmane itu asmane Kanjeng Nabi Muhammad. Imam Busiri kebetulan yang ngarang burda sing ngangget burda niki nggih asmane Muhammad. Namanya juga Muhammad. Sampai beliau di burda tadi mengatakan, fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bizzimami. Fa innali zimmatan, kata dia. Dengan bangga Imam Busiri mengatakan, sebab sesungguhnya saya punya zimmah, saya punya hubungan dengan Rasulullah SAW. Dengan apa? Minhu, zimmatan minhu, saya punya tanggungan dari Rasulullah. Rasulullah menanggung saya. Kok bisa tahu Rasulullah menanggung beliau? Bitasmiyati Muhammadan, dengan penamaan saya Muhammad. Karena Rasulullah SAW mengatakan orang yang namanya Muhammad itu tidak akan disiksa, tidak akan dijadikan daripada api neraka. Maka Kanjeng Nabi ya asmane itu Muhammad ya, dari mereka ngisin Muhammad, tapi yo ngisin Kanjeng Nabi tambah dosanya tambah asmane Kanjeng Nabi ya. Bahkan dikatakan malaikat rahmat itu terus melihat rumah yang di situ ada nama Muhammad. Makanya Imam Busiri niki asmane nggih Muhammad, yang menyusun burda tadi itu Abu Abdillah Muhammad bin Sa'id Al-Busiri. Saking bangganya beliau mengatakan, fa innali zimmatan minhu bitasmiyati Muhammadan wa huwa awfal khalqi bizzimami. Ya. Dikatakan apa? Oleh beliau, in ati dzamban fama ahdi bimuntaqidin. Kalaupun saya melakukan dosa, maka perjanjian saya tidaklah muntaqidin, tidaklah terputus dengan Rasulullah minan Nabi, dari Kanjeng Nabi. Tidaklah terputus. Ya. Wala habli bimunsarimi, tali hubungan saya dengan Rasulullah tidak akan terputus walaupun saya mungkin melakukan dosa. Kenapa? Fa innali zimmatan, sebab saya punya tanggungan dari Rasulullah SAW. Punya hubungan dengan beliau. Bitasmiyati Muhammadan, dengan penamaan saya Muhammad. Wa huwa awfal khalqi bizzimami, dan beliau orang yang paling menepati janjinya. Itu. Jadi nama Imam Ghazali itu Muhammad, ayahnya bin Muhammad, putranya lagi kakeknya Muhammad. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali. Ada yang membaca Al-Ghazali, ada yang membaca pakai tasydid
Al-Ghazali. Dua-duanya boleh. Ada Ghazali, ada Ghazali. Beliau lahir di kota, di dusun namanya Ghazalah. Makanya disebut Ghazali tanpa tasdid. Ghazali itu nama dusunnya. Jadi Ghazalah. Dari Gelang berarti Al-Gelangi. Sidoarjo Asidarjawi. Sidarji. Dari Jawa Al-Jawi, ya kan? Saya Muhammad Nawawi itu, Kiai Muhammad Nawawi Banten, itu Al-Bantani, terkenal di sana ya Al-Bantani. Syekh Muhammad Nawawi bin Umar bin Ali bin Arabi Al-Bantani At-Tanari, dari Tanara. At-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Ya. Orang sana dulu zaman itu, tahun saya Muhammad Banten Al-Banten ini, saya Muhammad Nawawi, bukan Imam Nawawi ya, jangan salah paham. Imam Nawawi itu lain lagi. Imam Nawawi yang terkenal Arba'in Nawawiyah itu Imam Nawawi lah. Saya Muhammad Nawawi ini ngambil nama tabarukan kepada Imam Nawawi. Yang asli yang punya nama Nawawi itu sebetulnya Yahya bin Syaraf An-Nawawi tahun 700 Hijriah. Hidupnya 600 Hijriah. Sedangkan saya Nawawi Banten itu hidup tahun 1200 Hijriah. Jadi sudah terpaut jauh, ya. Sekitar 500 tahun dengan saya Nawawi yang asli. Jadi jangan keliru. Yang dimaksud Syekh Muhammad Nawawi Banten tuh, ya beliau itu Syekh Muhammad Nawawi Banten. Kalau Imam Nawawi itu, ya itu lain lagi. Ya, yang mana beliau Syekh Muhammad Nawawi namanya Muhammad Nawawi, memang ayahnya mengambil tabarukan namanya Imam Nawawi, yaitu Yahya bin Syaraf An-Nawawi dari kota Nawa, makanya disebut Nawawi. Ya, beliau dari Jawa disebut Al-Jawi, dari Banten disebut Al-Bantani. Karena Imam Ghazali itu dari dusunnya namanya Ghazalah, disebut Al-Ghazali. Ya. Tapi kita kan sering dengarnya cuma Imam Ghazali saja, kadang nggak tahu namanya siapa, Mang. Ya, namanya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ada yang membaca Al-Ghazali dengan tasydid. Dari kata Ghazal artinya tukang tenun. Karena ayahnya Imam Ghazali ini, Masya Allah, walaupun bukan ulama besar, ayahnya ini senang sama ulama. Ayahnya orang soleh, orang sufi, orang soleh. Ya, dia senang kepada ulama, kepingin anaknya jadi ulama. Sehingga dia kerjanya tuh Ghazal, mintal benang itu. Ya, menenun benang jadi kain, itu Ghazal. Ya, bahasa Arabnya Ghazal itu tukang tenun. Ya. Maka disebut Ghazali karena memang ayahnya profesinya itu tukang tenun itu. Dan dia dapat nafkahnya dari situ. Maka Imam Ghazali ayahnya Muhammad juga namanya Muhammad bin Muhammad itu ngumpulkan dari rezeki yang halal itu ditabung. Supaya apa? Nah, kita Imam Ghazali masih kecil, ditabung untuk pendidikan agamanya Imam Ghazali karena kepingin anaknya jadi ulama. Saking kepinginnya. Dia juga hadir di majelis ulama. Ini dikatakan orang yang menghormati seorang alim, bagi orang alim dari luar negerinya, dikatakan di kitab Ta'lim Muta'alim itu, pasti kalau tidak anaknya jadi ulama besar, cucunya jadi ulama. Itu berkat khidmat kepada ulama. Maka akhirnya Imam Ghazali ini meninggal ayahnya, beliau masih kecil. Sampai bekalnya tadi yang hasil tenun itu yang ditabung, bukan untuk dunia, dia tabung untuk anaknya, untuk pendidikan anaknya supaya dia bisa ngaji anaknya. Karena bukan dari keluarga juga yang mampu. Hanya ngajikan anaknya. Ya, pendidikan butuh ada kitab, ada macam-macam kan, butuh biaya juga. Hanya dikeluarkan, dititipkan sama temannya. Ayahnya pesan sama temannya, sesama orang soleh, sesama, kalau bahasa sekarang ya sesama jamaah pengajian juga dititipkan. Ini menjelang wafat itu, ini titip anak saya sisihkan sebagian harta saya ini untuk ngaji anak saya. Beliau Muhammad dan adiknya Ahmad namanya, dua saudara. Itu yang terkenal Imam Ghazali ini Muhammad, adiknya namanya Ahmad. Dua-dua itu hanya dingajikan sesuai dengan perintah ayahnya, wasiat ayahnya ketika dulu sebelum meninggal, maka dingajikan oleh si temannya tadi dengan biaya tadi untuk beli kitabnya, macam-macam, makannya, semua sampai habis hartanya peninggalan ayahnya itu. Sedangkan Imam Ghazali waktu itu masih perlu pendidikan. Hanya temannya tadi berwasiat, tolong kau wahai Ghazali, ya karena yang diwasiat juga bukan orang kaya. Ya kamu kalau masih mau ngaji lanjut, itu di situ kalau dulu zaman pemerintahan Islam itu ada
Sekolah itu semua gratis, di bahasa sekarang pondok lah. Itu gratis, semua dijamin, bahkan ulamanya semua digaji dari negara. Makanya coba kau pergi ke sana, pondok yang dibangun oleh pemerintah itu, asrama itu, kau pergi ke sana untuk ngaji, insya Allah kau dapat gratis di sana, dan kau insya Allah masih bisa melanjutkan kau punya pengajian. Pergilah Imam Ghazali sampai dewasa, sampai beliau tidak hanya ngaji di Tus, namanya kotanya Tus. Ghazala itu dusunnya, kotanya namanya Tus. Makanya beliau Al-Ghazali At-Tusi, di situ disebut At-Tusi dari Tus. Tus itu di Khurasan. Khurasan itu provinsi yang besar sekali. Sekarang mencakup sebagian Iran sebelah timur, sebagian Afghanistan. Itu Khurasan, dulu namanya Khurasan, besar. Salah satu kota di Khurasan itu namanya Tus. Itu aslinya Imam Ghazali dari Tus. Maka beliau Al-Ghazali At-Tusi dari kota Tus. Maka beliau pergi ke pusat kota Khurasan. Beliau tidak puas dengan belajar di situ saja. Beliau pergi ke kota Khurasan, bertemu dengan para gurunya. Di antaranya gurunya adalah yang besar adalah Imamul Haramain Al-Juwaini, ya, Syekh Abdul Malik Al-Juwaini. Imamul Haramain, ya, saking tingginya ilmunya sampai mengungguli, disebut sebagai Imamul Haramain, pemimpin dua tanah suci, imamnya dua tanah suci. Aslinya dari Khurasan juga, tapi terkenal di Makkah dan Madinah sampai mendapat julukan Imamul Haramain. Pulang ke Khurasan, Imam Ghazali berguru juga diantaranya ke Imamul Haramain Al-Juwaini itu, sampai menjadi ulama besar. Pertama beliau belum ke sufi, belum ke tasawuf. Beliau orang yang ahli filsafat, ahli ilmu-ilmu zahir. Makanya beliau itu baru setelah tidak puas di biografi, autobiografinya namanya Al-Munkir min Ad-Dhalal. Setelah beliau tidak puas dengan jawaban-jawaban ilmu-ilmu akli, maka hanya beliau ketemu Syekh Al-Farmadi, guru tasawufnya. Hanya beliau berbalik pada tasawuf sehingga mujahadah, sehingga sampai Allah berikan, ya, ilmu laduni. Ketika beliau itu meninggalkan semua yang ada, sebelum ke situ saya ceritakan dulu di awalnya. Jadi beliau itu asalnya itu ahli ilmu zahir semua, fikih, semua dia pelajari ilmu zahir. Termasuk ilmu-ilmu akal, termasuk filsafat, semua beliau pelajari. Makanya di Ihya itu ketika beliau mengecam filsafat, takut orang menyangka bahwa beliau itu kok memusuhi filsafat karena beliau sufi. Tidak, dibilang ambillah nasihat ini dari saya, orang yang sudah nyelami bagaimana filsafat itu. Jadi beliau sudah kenyang, bukan suatu yang tidak kenal. Hanya beliau mengecam situ karena tidak bisa mencapai kebenaran hakiki dari filsafat itu. Tapi kebenaran hakiki itu hanya dari mata batin yang Allah bukakan. Itu dari tasawuf, barulah kemudian ke tasawuf beliau. Jadi asalnya terkenal dengan ilmu aklinya, ilmu akalnya, ilmu zahirnya, sampai ke Baghdad. Ketika itu Baghdad itu pusat peradaban Islam bahkan dunia. Eropa belum ada apa-apa ketika itu. Baghdad itu adalah pusat dunia ketika itu, peradaban tahun 500. Beliau lahir tahun 450 Hijrah. Imam Ghazali lahir 450 Hijriah. Sekarang ini 1442 ya. Itu Hijriah. Ya. 1400, jadi sekitar 1000, hampir 1000 tahun yang lalu. Ya, 900 tahun lebih. Itu Imam Ghazali lahir 450 Hijrah, wafat tahun 505 Hijrah. Jadi umurnya cuma 55 tahun Hijriah. Tapi karyanya sampai sekarang, dan bukan hanya Ihya, bukan hanya Bidayatul Hidayah, banyak Ihya Ulumuddin yang terkenal, dan banyak lagi kalau dibagi. Imam Ghazali itu dengan karyanya itu seharinya mungkin puluhan atau ratusan halaman yang beliau tulis. Saking berkahnya ilmunya itu. Umurnya. Beliau umurnya cuma 55 tahun. Tapi karyanya sampai sekarang sudah hampir 1000 tahun beliau wafat masih dibaca di mana. Semua para aulia, wali-wali yang jadi setelahnya, termasuk Abdul Qadir Jailani, termasuk semua sebut aulia yang setelah Imam Ghazali, itu jasanya salah satunya Ihya'nya Imam Ghazali itu. Ya. Jadi ini kitab ini sudah menelurkan ribuan, mungkin ratusan ribu wali. Kitab Imam Ghazali. Ya. Kita saja masih wali murid ya. Belum jadi ya. Wali juga tapi wali murid ya. Wali daya. Jadi Imam Ghazali hanya sampai dia ketika itu sampai di Baghdad itu, dia datang ke Baghdad, pusat ilmu, pusat peradaban. Di Baghdad itu waktu itu ada, itu zaman khalifah kekhilafan Abbasiyah, akhir Abbasiyah.
Ketika itu di situ ada seorang perdana menteri namanya Nizamul Malik yang membuat satu perguruan, ya, satu sekolah universitas yang namanya disebut dengan nama dia, karena dia julukannya Nizamul Malik, disebut Nizamiyah, Madrasah Nizamiyah. Di situ kumpul para ulama semua, karena Baghdad itu pusatnya ilmu, pusat semuanya. Kumpul ulama-ulama besar situ. Datang Imam Ghazali di Madrasah Nizamiyah itu, di situ ada Nizamul Malik tadi, pendiri Madrasah Nizamiyah ini seorang yang alim juga, pejabat ya, alim ya, senang kepada ilmu, sehingga beliau mendirikan madrasah itu Nizamiyah. Hanya datang Imam Ghazali, situ terjadi diskusi ilmu, dan Imam Ghazali mengungguli semua yang ada ulama ketika itu di Baghdad itu, sehingga hanya dilantik Imam Ghazali, kalau bahasa sekarang rektor, ya, menjadi rektor daripada universitas atau perguruan daripada Nizamul Malik tadi, Nizamiyah. Sampai namanya terkenal betul, karyanya, tulisannya, ya, pengajarannya semua sampai terkenal. Akhirnya Imam Ghazali di situ kemudian mengalami titik baliknya, ketemu dengan Syekh Farmadi, salah satu guru sufinya. Hanya beliau mendapati di situ bahwa ternyata ilmu zahir itu belum cukup, belum bisa menjawab juga keresahan daripada beliau, karena beliau ini pencari kebenaran sejati. Sehingga dengan ilmu-ilmu zahir yang beliau dapati, termasuk filsafat sebagainya, itu ternyata masih banyak pertanyaan yang belum terjawab dari itu semua. Hanya beliau mencari lagi sampai ketemu guru sufinya, hanya beliau mendalami tasawuf. Akhirnya beliau pergi ke Palestina, terus ke Suriah, ke kota Damaskus namanya, di Suriah. Di situ ada Masjid Jami' Damaskus. Di situ beliau khulwat, ya, kasarannya ya topo khulwat, tapi ya bukan cari wangsit, bukan. Tapi ingin taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah SWT di satu ruangan di Masjid Damaskus, Masjid Jami' Damaskus, di dekat menara Masjid Jami' itu ada ruangan, beliau masuk di situ, khulwat di situ sampai lama. Dan di situ juga beliau menyusun kitab yang terkenal, kitab beliau yang terkenal Ihya Ulumuddin, menghidupkan kembali ilmu agama. Itu maksudnya ilmu agama saja adalah ilmu agama sejati, itu ilmu tentang masalah hati, yang itu sudah banyak ditinggalkan karena orang ketika itu berlomba-lomba belajar ilmu fikih. Karena zaman pemerintahan Islam, kalau mau jadi hakim semua harus menguasai hukum-hukum Islam fikih. Maka orang banyak ngejar ilmu itu, sehingga ilmu hati ditinggalkan, banyak ditinggalkan. Maka Imam Ghazali membongkar kembali, menghidupkan kembali, sehingga disebutlah kitabnya itu, beliau kasih nama memang sesuai dengan namanya, Ihya'i Ulumuddin, menghidupkan ilmu-ilmu agama, ya, karena beliau sudah melihat banyak ilmu agama tasawuf itu sudah ditinggalkan. Beliau menulis itu di khulwatnya itu. Jadi kebanyakan itu dapat, bukan ya, kalau orang awam bilang ilmu laduni lah, ilmu laduni. Baru ketika beliau cerita sendiri, beliau punya autobiografi. Autobiografi itu artinya biografi yang beliau tulis sendiri, namanya Al-Munqidh Minadh Dhalal. Itu beliau cerita mulai dari beliau belajar filsafat sampai dapat tasawuf, sampai terpuaskan dengan ilmu tasawuf itu tadi, akan semua jawaban-jawaban yang beliau cari selama ini dari misteri kehidupan, didapat dari tasawuf itu tadi. Hanya beliau menyusun. Nah, termasuk Bidayah ini termasuk kitab akhir, ya, setelah Ihya, ya. Maka beliau akhirnya sepulang dari situ, beliau kembali ke Tus, disurati lagi sama putranya Nizamul Malik, putranya Perdana Menteri tadi, karena Perdana Menterinya sudah meninggal, putranya meneruskan, disuruh ngajar lagi di situ. Hanya ngajar sebentar di Baghdad. Beliau ngajar sebentar di Baghdad, tidak lama. Itu beliau tidak gampang ketika mau ninggalkan ke Damaskus. Itu beliau ninggalkan ketenaran yang sudah beliau dapat. Beliau sudah menjadi rektor, kalau bahasa sekarang perguruan tinggi yang bergengsi, yang paling top pada saat itu. Bahkan menjadi rektornya. Karya tulis beliau sudah menyebar kemana-mana, nama beliau. Tidak gampang. Tapi demi mencari kebenaran sejati tadi, mendalami tasawuf tadi, beliau tinggalkan semua itu. Ya, beliau pergi menyendiri di Baghdad, di kota Baghdad itu. Ini sudah lebih 30 menit. Ya, sebelum saya tutup ya tentang Imam Ghazali ini. Jadi beliau ninggalkan semua itu tadi. Semua beliau tinggalkan. Ya, akhirnya beliau kembali lagi ke Baghdad. Ya, beliau kembali lagi ke Baghdad. Karena ditulisi surat oleh putranya Perdana Menteri tadi untuk mengajar kembali. Beliau ngajar sebentar, tapi karena beliau tidak serak juga dengan kehidupan di kota Baghdad itu, ketika itu kota metropolitan. Ya, kalau di Indonesia ya mungkin Jakarta lah kalau di Indonesia. Ya.
Tapi pusat ilmu, pusat peradaban, pusat semuanya. Ketika itu. Mereka enggak seret, hanya beliau kembali lagi ke kota Tus, kota kelahiran beliau, mendirikan padepokan sufi beserta tempat belajar santri. Yang mau belajar dalam ilmu zahir, beliau layani. Yang mau suluk untuk beliau menempuh jalan sufi, beliau layani situ. Dan beliau membaca Quran, mengajar semua sampai wafat. Dan ketika wafatnya itu beliau sudah dalam keadaan suci. Sebelum wafat itu beliau sudah merasakan yang namanya aulia. Ya. Hanya beliau bersuci, mandi apa semua, beliau siapkan kafannya, beliau menghadap kiblat. Ya Allah, saya siap. Terus setelah itu tidak lama diambil nyawanya di kota Tus itu. Sayang kuburannya karena di sana tempatnya Syiah, jadi nggak seberapa diopeni kuburannya Imam Ghazali ini. Dan terakhir saya lihat kuburannya, tapi Mbak Google yang punya fotonya itu sangat nelongso kuburannya Imam Ghazali. Karena orang Syiah di sana banyak. Iran kan kemudian dalam perkembangannya kan dikuasai oleh dinasti Safawi. Nah, dinasti Safawi itu dinasti Syiah sampai terakhir raja yang digulingkan itu oleh Khomeini itu Shah Reza Pahlavi itu terakhir itu raja Iran yang digulingkan itu. Itu dulu turun temurun dari dinasti Safawi. Ya, jadi nasibnya makamnya Imam Ghazali gak seberapa dia. Tidak tahu terakhir Allah. Coba nanti tanya Mbak Google, mungkin masih punya fotonya makamnya Imam Ghazali itu. Ya, wallahu a'lam, radhiyallahu anhum wa radu'an. Ya. Semoga kita memperoleh barokah kemanfaatan dari Imam Ghazali dan para aulia-aulia yang mengamalkan kitab Hidayatul Hidayah ini daripada guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Ya. Itu sampai situ mukadimah dulu tentang Imam Ghazali ini, karena kalau tidak kenal kan tidak tahu siapa Imam Ghazali itu. Ya, paling tidak sedikit lah. Juga Imam Busiri tahun 600 setelahnya Ghazali. Busiri sekitar 600-an Hijriah, 100 tahun setelah Imam Ghazali wafat. Baru yang Sohibul Burdah itu. Allahu a'lam. Beliau juga sufi. Saya sudah ceritakan kemarin ya kan. Murid daripada Abul Abbas Al-Mursi. Ya, salah satu thariqah Syadziliyah. Ya. Allahu a'lam bis-shawab. Mudah-mudahan manfaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zalamna anfusana taghfir lana tarhamna lanakunul khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati yasifun, salamun mursalin. Alhamdulillah, amin. Sirul Fatihah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam.